Nanti pas dimulai mohon kameranya di-on-kan ya Mbak ya. Iya Pak. Sekarang di-on dulu dong. Ini yang penataan kerawitan baru Afid, Niken, Arya. Ya Mas Zair, ada apa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nanti pas dimulai kameranya on ya Mas ya. Iya Pak, insya Allah Pak. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Selamat Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang penting kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehat selalu. Kemudian selalu jaga diri baik-baik dalam masa pandemi ini ya. Nah, sambil menunggu temannya yang belum gabung ya. Ini
ini sudah ada 14 anak. Sudah siap mengikuti pembelajaran ya? Sudah. Sudah, Pak. Sekarang salah satu dipimpin doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo. Mbak Asifah mohon dipimpin doa, Mbak. Bagaimana, Pak? Dipimpin doa, Mbak, monggo. Oh, nggih. Doa. Sebelum mengawali pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat selesai. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya adakan presensi dulu ya. Untuk 11 penataan tari. Abbas ada? Hadir, Pak. Mbak Abel? Mbak Anindya? Anindya ada? Oke. Baru Mbak di kuota, Pak. Kuotanya habis. Ya, Mbak Asifah? Hadir, Pak. Mbak Atika ada? Mbak Gaskara? Ada, Pak. Ya. Bima? Bima Rasta? Tidak ada. Bima Surya? Danov? Siapa? Desi? Deva? Hadir, Pak. Ariana ya? Ini Mbak Deva Ariana yang Devi Rosita ini? Yang di Indonesia di Farasita. Yang Deva Rosita. Oh ya. Kemudian Mbak Devi Wulandari, Tias ada ya. Ini Mbak Anindya sudah datang. Kemudian Mbak Dinda. Mbak Dinda ada? Belum ada. Mbak Dita? Oke. Mbak Dionisia? Ada, Pak. Yuk. Mbak Ekta? Danaf tadi sudah ada ya. Kemudian Mbak Fatika Junior? Hadir. Fernanda? Mbak Hanifa? Nur? Mbak Epi? Mas Ilham? Ada. Hanifah hadir, Pak. Hanisa ada? Hanifah ya? Mas Ilham Wahyu? Mbak Lintang Hapsari? Mbak Natalia? Naila? Nindya? Putri Mayan? Hadir, Pak. Rahma Novela? Romi? Sepdelia ada?
Mas Seto? Yoga? Yunita Ana? Oke. Untuk yang kelas penataan kerawitan. Pak, mohon Ya. maaf, Pak. Ada yang belum sebut namanya, Pak. Siapa? Atika Nur siapa gitu, lupa tadi, Pak. Sebelum saya ada, Pak. Presensi Atika Nur Hanifah ini. Iya, Pak. Bukan tadi. Oke. Ya, Mbak. Kemudian untuk yang penataan kerawitan. Mas Abid. Abid ada Abid? Nggak ada. Mas Mbak Afif ada ya? Ada, Haji Pak. Saka? Ambru? Nggih, Pak. suaranya kekecilan. Ya, Andre? Andre enggak ada? Oke. Kemudian Mas Antenan? Ada. Mas Arya Gading? Ada, Pak. Ada. Bagus Indrawan? Danang Arya? Dananto? David? Destia? Deta? Dewi? Hadir, Pak. Dion? Dwi Rahmat? Hadir, Pak. Oke. Farel? Fitria? Oke. Jaya? Jordan? Luntang Ade Revales? Hadir, Pak. Lutfi? Maesa Krida? Muhammad Azhar Dedat? Muhammad Bagus Rifai? Damar Lukito? Nazaruddin? Ken? Hadir, Pak. Rebecca? Rehan? Hadir. Rehan? Rian Chandra? Valentino? Zair ada ya? Juga Naval? Oke. Fitri Lisdiana? Fitri ada Mbak Fitri ya? Terusan masuk tuh ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk apersepsinya kemarin kita sudah belajar tentang fungsi ya. Jadi untuk materi prasyarat pada pembelajaran kali ini tentang fungsi komposisi, prasyaratnya adalah materi tentang fungsi. Untuk materi kali ini tentang fungsi ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama itu menentukan fungsi komposisi dari dua fungsi dengan penuh tanggung jawab. Tujuannya ini ya. Kemudian yang kedua, yang kedua memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi dengan rasa tanggung jawab. Ini tujuannya ada dua ini ya. Kemudian untuk prasyaratnya tadi, prasyarat untuk pembelajaran pada fungsi komposisi
yaitu adalah materi tentang fungsi. Apakah kalian masih ingat dengan fungsi? Ada yang ingat? Fungsi itu apa? Nah, ini untuk mengingat, ya ini fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B di mana setiap elemen anggota A dipasangkan dengan tepat satu elemen pada himpunan B. Kemudian untuk motivasi pada pembelajaran kali ini, silakan lihat atau simak video berikut dalam rangka memotivasi pembelajaran materi ini. Cahaya, sini. Sini. Aduh, sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kebetulan Ibu cari-cari kamu dari tadi. Waduh, ada apaan nih, Bu? Kok saya jadi deg-degan ya? Kamu ini susah aja sama Ibu. Begini, bulan depan kan adiknya Ibu mau nikahan. Nah, keluarganya Ibu mau buat seragaman. Malum, apalagi gugur rempong gitu. Mau buat seragaman tapi bawahannya rok. Nah, kalau tidak salah, Ibu kamu kan punya workshop ya di rumah. Bisa nggak Ibu pesan sama kamu? Wah, kebetulan sekali. Bu Yuyun juga mau pesan rok songket sama saya. Tapi kata beliau mau lihat motifnya dulu. Nah, kebetulan juga tadi sebenarnya saya mau ketemu sama Bu Yuyun untuk perlihatkan contohnya. Ini Bu. Coba lihat. Nah, kalau yang seperti ini nih belum masuk. Tapi motifnya bisa lain nggak? Bisa banget dong, Bu. Apa sih yang nggak buat Ibu? Assalamualaikum, Bu. Saya pulang nih. Waalaikumsalam. Mana rasa sulahnya? Iya, Bu. Berbahagia. Iya. Oke, tuan. Kok bilang aku pun? Apa bahagia apa? Jadi gini, Bu. Guruku, Bu Suryani, mau pesan rok songket, Bu. 10 buah, Bu. 10 buah. Hebat kan, Bu? Aku jadi marketernya Ibu. Oh iya, Bu. Tapi dia maunya dengan motif yang seperti ini. Bisa kan, Bu? Kalau ini sih gampang, anakku sayang. Nah, ini namanya motif enggok. Kalau ini sih nanti kita suruh penenun kita saja membuatkannya. Kalau sudah jadi kainnya, bisa dijahit dan jadi deh roknya. Cahya, Bu Suryani pesan songket ya sama kamu? Iya, tapi bukan kainnya saja. Beliau maunya rok songket dengan motif yang sudah beliau pilih. Jadi ya harus membukanya ditenun dulu, baru deh bisa dibuatkan roknya. Ditenun? Iyalah, benang-benang itu kan harus ditenun dulu untuk menjadi sebuah songket. Kalau songketnya sudah jadi, baru deh bisa dibuat rok. Jadi kita bisa ibaratkan fungsi yang pertama itu menenun, yang kedua itu menjahit. Aku belum paham, Cah. Coba kamu jelaskan ulang deh. Oke, aku jelaskan. Kembali ke analogi proses pembuatan rok songket dengan kedua alat, yakni alat GX dan alat FX. F bundaran GX dimulai dengan memasukkan benang sebagai masukan pertama. Lalu diproses dengan cara ditenun, maka akan dihasilkan sebuah kain songket. Kemudian, kain tersebut dijadikan masukan untuk alat FX atau dijahit. Dihasilkanlah keluaran berupa rok songket. Selama ini, kita ketahui dalam pelajaran matematika, masukan disebut juga dengan domain, diproses oleh alat berupa fungsi, serta keluaran yang berupa ring. Berarti, F bundaran GX merupakan hasil dari GX disubstitusikan ke FX. Misalnya, soalnya begini. Diberikan Fx sama dengan 3x plus 5 dan Gx sama dengan. Oke, untuk motivasi saya rasa cukup. Dari video ini nanti akan saya sajikan masalah seperti ini. Nanti di LKPD ada
Jadi suatu pabrik dengan bahan dasar natrium klorida atau X memproduksi garam melalui 2 tahap. Untuk tahap pertama menggunakan mesin satu yang menggunakan garam setengah jadi atau Y dengan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan garam mengikuti fungsi GY sama dengan 5Y plus 2 dengan X dan Y dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia untuk satu produksi sebanyak 4 ton, maka banyak garam yang dihasilkan adalah. Jadi silakan, ini ada permasalahan seperti ini. Silakan sambil dibuka LKPD-nya. Kelihatan ya Mas dan Mbak? Kelihatan Pak. Oke. Jadi ini LKPD-nya silakan sambil untuk kelompok masing-masing silakan nanti diskusikan ya. Ini seperti ini. Permasalahannya seperti ini. Dari kamu tadi mengamati video tadi. Jadi untuk fungsi komposisi ini nanti fungsi apa manfaatnya itu banyak sekali. Salah satu tadi dalam video tadi menjelaskan tentang pesanan pakaian ya tadi ya. Jadi dengan bahan itu kemudian nanti dibikin model seperti tadi, nanti menghasilkan dari tukang jahitnya kan nanti dapat untung dan sebagainya. Kemudian untuk yang permasalahan seperti ini silakan dipahami karena kemarin Anda sudah belajar tentang modulnya ya, tentang modul fungsi komposisi. Sesuai kelompok masing-masing silakan nanti diskusikan untuk permasalahan seperti ini. Saya kasih waktu ada 2 soal ini ya. Ada 2 permasalahan. Saya kasih waktu sekitar 30 menitan. Nih, silakan diskusi masing-masing ya. Oke, Pak. Kalau ada yang ditanyakan, silakan raise hand. Kemudian silakan tanya. Ini jam 7.49, nanti sekitar jam 8-an lebih berapa? 30. 8.20. Oke, 8.20 maksimal ya. Dan nanti bisa kurang dari itu, tidak apa-apa. Oke, silakan bekerja. Saya masing-masing. Nanti bisa bertanya lewat chat juga tidak apa-apa. Sambil mengerjakan ya, silakan. Nanti kalau ada yang tanya, silakan. Sebelum tanya ke saya, silakan tanyakan ke kelompok masing-masing dulu. Jadi silakan diskusi gimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian nanti setelah diskusi selesai, saya harapkan ada perwakilan kelompok yang mempresentasikannya, mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut.
Nggih, Pak Surya. Monggo. Pencet, Pak. Oh, nggih. Nah, menawa. Ada yang ditanyakan, Mbak dan Mas? Buatan, Pak. Ya. Silakan lanjut ya. Kalau menemui kesulitan tentang materi komposisi, silakan dibuka lagi modulnya yang saya share kemarin ya. Nggih, Pak.
sambil mengerjakan ya, untuk sekedar penguatan saja. Jadi untuk belajar matematik itu enggak usah takut, terutama takut sama gurunya ya. Jangan. Bikin yang pertama itu senang sama gurunya dulu. Senang dengan kenapa? Kalau ketemu ya jangan takut. Jangan takut pelajarannya ya. Usahakan senang dulu. Oke, lanjut silakan. Masih ada waktu? Sudah selesai kah? Belum, Pak. Masih dikerjakan. Oh ya. Jangan lupa untuk yang di akhir LKPD itu ada kesimpulan ya dari materi soal-soal itu. Nanti silakan disimpulkan. Jangan lupa untuk itu.
Gimana Mbak Anindya? Sudah selesai? Belum, ini baru 1. Oh, ya. Mbak Atika? Kok makan terus? Sudah Mbak? Ini Mbak Atika berdua toh? Iya, Pak. Pakai masker ya Mbak ya? Jaga ya. Satu rumah ya? Satu kos, Pak. Oh ya. Baik, jaga tetap selalu prokes ya Mbak ya. Pakai masker kalau apa? Tapi satu kos ya sudah bersama beberapa minggu ya mungkin. Udah lama, Pak. Yang penting tetap jaga kesehatan ya, jaga selalu prokes kalau keluar rumah. Gimana Mbak Fatika Junior? Sudah selesai? Belum, Pak, baru 1. Oke. Mbak Fitriah ada ini yang dari 11 PK. Ada Mbak Niken? Tapi kayaknya ada keluar. Keluar, Pak. Keluar. Oh ya. Mungkin sinyalnya ya. Enggak apa-apa. Lima menit lagi ya, nanti takutnya waktu untuk presentasinya kurang. Iya, Sudah Pak. selesai ya? Atau mungkin sudah selesai? Boleh dilaksanakan sekarang? Sudah selesai? Silakan kalau sudah selesai perwakilan dari kelompok berapa?
Silakan. Jangan berebut. Tidak berani ya, harus berani. Tidak usah takut salah, ya. Ini melatih kalian untuk apa? Berkomunikasi dengan orang lain. Enggak, silahkan. Untuk yang nomor 1 dari kelompoknya siapa? Mbak Anin? Kalau PK mau mengajukan presentasi atau tidak, Pak? Maksudnya untuk penataan karawitan mau nomor 1 atau bagaimana? Oke, ini kan ada 2 kelas ya. Silahkan mawon dulu. Silakan. Yang dari penataan karawitan kelompok siapa? Mbak Niken. Coba kelompok Mbak Niken. Nanti yang presentasi Amro, Pak. Untuk Mas kelompok Amro. saya, Mas Amro. Oke, Mas Amro silakan. Untuk nomor 1. Tidak usah takut salah ya. Latihan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini berhubung daring ya. Seakan-akan hanya lihat gambarnya saja ya. Untung ini. Jadi nanti anggap saja ini temanmu tidak ada gitu aja ya. Tapi nanti di lapangan kamu harus mampu, karena apa? Kamu kan calon seniman, harus berani ya. Duh. Jangan Bisa. sampai seniman dilihat orang malu, jangan sampai, harus pede ya. Takut salah itu urusan belakang. Sudah siap? Yang bagikan layar Mbak Niken. Menunggu Oke, Mbak apa? Niken. Yang bagian Mbak Niken, yang berbicara Mas Amro. Halo Mbak. Nah, Pak, Nomor 1. koneksi saya putus-putus. Gimana Mas Amro? Suara. Bisa. Yuk. Silakan yang lainnya perhatikan, nanti silakan tanggapi ya kalau ada yang keliru. Sudah kelihatan belum? Sudah. Monggo Mas Amro. Sampaikan ke Sudah. teman-temanmu. Bentar. Baca soalnya sekalian. Iya. Iya. Suatu pabrik dengan bahan dasar natrium klorida atau X memproduksi garam melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menggunakan garam setengah jadi atau Y dengan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X2 X kuadrat itu ya. X kuadrat min 3X min 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan garam mengikuti fungsi GY sama dengan G dalam kurung Y sama dengan 5Y plus 2 dengan X dan Y dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia untuk produksi sebanyak 4 ton, maka banyak garam yang dihasilkan adalah hasil dari tahap pertama. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Y sama dengan F4 sama dengan 4 kuadrat min 3 kali 4 min 2 sama dengan F4 sama dengan 16 min 12 min 2. Y sama dengan F4 sama dengan 2. Y sama dengan 2. Terus hasil dari tahap kedua GY sama dengan 5Y plus 2. G2 sama dengan 5 kali 2 plus 2. G2 sama dengan 10 plus 2 atau G2 sama dengan 12 ton. Sudah, Pak. Sudah? Itu ada yang lain? Untuk kelompok lain?
Di LKPD-nya tadi kan ada cara dengan fungsi komposisi ya? Oke, Pak. Ada cara fungsi Pak Islam komposisi. melengkapi? Boleh, Pak. Ini sudah benar hasilnya. Monggo. Silakan Mbak, jelaskan Mbak. Untuk cara fungsi komposisi menggunakan G bundar Fx, di mana menjadi G Fx, yaitu dapat dirumuskan G Fx diganti menjadi X kuadrat min 3X min 2. Bentar Pak, sebentar. Ya. Gambarnya jelas atau tidak Pak? Sudah, sip. Ya. Kemudian setelah Fx diganti menjadi X kuadrat min 3X min 2, G, kita mencari G memiliki nilai 5, kemudian memasukkan nilai Fx, X kuadrat min 3X min 2, kemudian plus 2 kita dapatkan dari Gx yang Gy sama dengan 5Y plus 2, anggap saja Gx sama dengan 5X plus 2. Jadi kita kalikan satu per satu, 5 dikali X kuadrat menjadi 5X kuadrat, 5 dikali min 3X menjadi min 15X, 5 dikali min 2 menjadi min 10, dan plus 2. Hasil dari penjumlahannya yaitu 5X kuadrat min 15X min 8. Untuk mencari banyak garam yang dihasilkan dengan persediaan natrium klorida 4 ton adalah yaitu G bundar F atau G komposisi F. G komposisi Fx sama dengan GFX, yaitu G bundar F, X-nya kita ganti menjadi 4, sama dengan kita masukkan hasil dari pencarian yang GFX tadi, 5X kuadrat min 15X min 8, sama dengan kita mengganti X dengan angka 4, yaitu 5 dikali 4 kuadrat min 15 dikali 4 min 8, yaitu hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16, 5 dikali 16 min 60 min 8, sama dengan 80 min 60 min 8, yaitu ketemu dengan hasil 12 ton. Oke, terima kasih Mbak. Sama ya hasilnya dengan yang tadi ya. Jadi kalau tadi kan dengan 2 langkah. Kalau fungsi komposisi ini ya digabungkan jadi satu fungsi ya. Pak, saya mau bertanya. Ya. Untuk soal nomor 1 itu kan kita memakai G bundar F. Mengapa kita tidak memakai F bundar G, Pak? Atau F komposisi G? Yang dipakai kan yang hasil akhirnya Mbak ya. Jadi yang di daerah asalnya itu kan yang fungsi pertama. Jadi yang GX-nya itu di fungsi akhirnya. Jadi yang F-nya dimasukkan ke G-nya. Oh. Jadi gitu. Jadi hasil akhirnya kan yang fungsi GY-nya tadi ya. Jadi GY sebagai fungsi untuk daerah asalnya yang di Fx-nya. Gitu. Terima kasih Pak penjelasannya. Untuk yang nomor 2, kelompoknya siapa? Yang dari penataan tadi, gantian Mbak.
Mbak Nindya ya, coba. Anindya. Saya kelompoknya Siva, Pak. Oh, sama. Enggak apa-apa, kamu mewakili dari kelompok mana? Mbak Asifa enggak apa-apa, coba. Baru 1. Yang nomor 2 yang selesai atau mungkin kelompok lain? Mungkin dari PK ada yang mau mewakili Pak atau? Oh, dari PK nomor 2. Siapa? Orang gantian tari ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, nanti untuk yang nomor 2 nanti silakan untuk hasil dari diskusi ini nanti silakan diupload ke Classroom ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Siap. Iya, Oh, G, Pak. ya, Mas. Ya, siap. Jadi untuk pembahasan nomor 1 udah benar, gitu ya. Kemudian untuk kesimpulan dari satu soal ini dulu aja ya. Apa Mbak dan Mas? Dari fungsi komposisi yang kita bahas ini tadi. Kesimpulannya apa? Ada yang jawab? Saya boleh menjawab, Pak. Ya, enggak apa-apa. Mbak Asifa terus. Yang lainnya gimana ini? Mbak Siva paling aktif kok, Pak. Gimana Mas Ambro? Mbak Siva paling aktif. Mboten. Ya tadi kan tujuannya diskusi kan untuk itu. Jadi nanti kalau yang sudah tahu bisa memberitahu bagi yang belum. Jadi Sharing. Monggo Mbak. Jadi untuk kesimpulan materi fungsi komposisi yaitu fungsi komposisi merupakan suatu tindakan memetakan suatu fungsi dari suatu domain atau daerah asal ke daerah kodomain atau daerah kawan. F komposisi dapat dikatakan F bundar tadi adalah suatu fungsi yang diperoleh dari penggabungan dua fungsi. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Mungkin ada masukan yang lainnya? Ada yang menyanggah atau gimana? Oke, jadi itu ya. Jadi fungsi komposisi itu merupakan hasil dari penggabungan dua buah fungsi. Itu ya. Intinya itu. Ada pertanyaan dari pembahasan soal ini tadi? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Gimana? Sudah tidak ada pertanyaan. Jadi untuk belajar matematika itu enggak usah takut salah, enggak usah malu bertanya ya. Jadi kalau memang belum tahu silakan tanya. Jangan takut bertanya ya. Selamanya enggak akan bisa kalau kamu takut bertanya. Itu ya. Jadi untuk matematik itu kan sebenarnya enggak begitu sulit ya kalau kita mau berusaha. Sekarang itu banyak Mbak, kita belajar enggak cuma dari guru saja. Media udah banyak, dari internet banyak itu ya. Dari buku-buku, dari YouTube juga bisa banyak itu. Jadi kita enggak terfokus ke guru ya. Atau mungkin yang saya harapkan muridnya itu lebih pintar dari gurunya. Karena seakan-akan dunia itu kan berada di genggaman kita ya, lewat HP itu ya. Kita bisa kemana saja tanpa harus kemana ya. Kemudian untuk evaluasinya yang di Google Classroom nanti saya share linknya, silahkan dikerjakan untuk penilaian lanjutan ya, penilaian sebagai tugas. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang fungsi inverse. Jadi masih ada kaitannya dengan fungsi komposisi ini. Sebelum pembelajaran saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, dari saya banyak tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, nggih. Iya, Pak. Saya cukupkan. Iya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Boleh live nggak apa Mbak? Lupa di